dia seorang istri dan ibu yang baik. Dan inilah yang harus dicontoh oleh para ibu zaman sekarang ini. Siti Hajar rela berkorban dan mengorbankan apa saja kalau memang pengorbanan itu merupakan bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Siti Hajar tidak mempan digoda oleh setan. Walaupun godaan setan itu mempesonakan hatinya, bahkan ditolak godaan setan itu dengan bismillahi Allahu akbar walillahilham. Dilontar pula setan itu 7 kali berturut-turut. Di mana? Di Jumratul Wusta. Tinggal peran tokoh yang terakhir yang diperankan oleh Sayyidina Ismail alaihissalam sebagai seorang anak sekaligus remaja. Dan ini yang harus ditiru oleh para remaja dewasa ini. Nabi Ismail alaihissalam untuk mewujudkan takwanya dan baktinya kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus bakti kepada orang tua, Nabi Allah Ismail rela mengorbankan nyawanya berpisah dari jasadnya. Bukankah hal ini pengorbanan yang luar biasa? Maka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna hadza lahuwal balaul mubin. Dan ini benar-benar ujian yang nyata buat 3 tokoh itu, Sayyidina Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dilontar pula iblis dan setan oleh Sayyidina Ismail dengan bismillahi Allahu akbar walillahilham 7 kali berturut-turut. Di mana? Di Jumratul Aqabah. Nah, setelah itu tibalah saatnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau bertiga berangkat dari Jumratul Wusta Aqabah menuju tempat. Apa tempatnya? Yakni Jabal Kurban. Di mana? Di Mina. Melewati Khayf. Di sana di Mina ada Masjid Khayf namanya. Itu turunnya ayat atau surah Inna A'toina kal Kausar di Masjid Khayf di Mina. Setelah sampai di Jabal Korban, palamma aslama, maka setelah keduanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wa tallahu lil jabina, Nabi Allah Ibrahim membaringkan putranya Ismail karena hendak disembelih. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allahu akbar walillahilham. Berkat keikhlasan dan keteguhan Sayyidina Ibrahim dalam melaksanakan perintah Allah inilah, maka pisau yang begitu tajam untuk menyembelih ternyata tidak mempan. Diletakkanlah pisau oleh Nabi Allah Ibrahim di atas leher Sayyidina Ismail dengan mengucapkan bismillahi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ternyata enggak empan. Nabi Allah Ismail bukan merasa sakit,
Bahkan merasa bersyukur, dilanjutkannya la ilaha illallah wallahu akbar. Pisau tetap tidak mempan. Lalu Siti Hajar sebagai seorang ibu bukan merasa iba anaknya disembelih, bukan, merasa bergembira sekali. Allahu akbar walillahil hamd.